Amerika Serikat akui punya kunci hancurkan militer Cina. Peningkatan kekuatan militer Cina tengah menjadi sorotan dunia. Banyak negara yang tak suka melihat tentara pembebasan rakyat Cina yang semakin tangguh. Dengan semua teknologi canggih yang tak kalah dengan negara raksasa semisal Amerika Serikat, Rusia, atau Inggris. Pada Mei 2020 lalu, Presiden Cina Xi Jinping memastikan kenaikan signifikan anggaran militer negara tirai bambu. Menurut laporan yang dikutip dari Defense News, pemerintah Cina menaikkan anggaran pertahanan hingga mencapai 178,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,637 triliun. Jumlah tersebut meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya mencapai 167 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 2.471 triliun rupiah. Peningkatan anggaran pertahanan tentu akan berbanding lurus dengan semakin kuatnya armada militer Cina. Tiga matra utama tentara pembebasan rakyat Cina, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, merasakan kemajuan pesat terutama dalam hal alat utama sistem persenjataan. Oleh sebab itu, Cina tak segan menebar ancaman kepada negara-negara pesaingnya. Seperti yang diketahui, saat ini Cina tengah bersitegang dengan Amerika, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Ketegangan kedua negara sangat terasa. Cina yang hanya memiliki 2 kapal induk tertinggal jauh dari Amerika yang punya 12 kapal induk aktif. Akan tetapi, Cina punya solusi untuk melawan kapal-kapal induk Amerika jika sampai terjadi konfrontasi bersenjata alias perang. Ya, Cina punya 2 rudal balistik yang tak hanya bisa menghancurkan kapal induk Amerika Serikat, tetapi juga mampu menghancurkan pangkalan militer Andersen di Guam. 2 rudal balistik jarak menengah itu adalah Dongfeng DF-21 dan Dongfeng DF-26. Kemudian, Cina juga memiliki 2 rudal hipersonik yang baru saja diciptakan, Dongfeng DF-17 dan Dongfeng DF-100. Kemudian di sektor militer laut, Cina dipercaya sedang membuat kapal induk nuklir pertamanya. Dalam laporan The National Interest, kapal induk raksasa yang tengah dibangun Cina memiliki bobot mencapai 85.000 ton dan dipastikan memiliki jangkauan serang yang lebih luas. Di sektor militer udara, Cina punya sejumlah jet tempur canggih baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang dibeli dari Rusia. Sederet pesawat tempur canggih yang dipunyai Cina adalah Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30 MKK, Chengdu J-10, Chengdu J-11, Chengdu J-16, dan jet tempur siluman Chengdu J-20. Meskipun mengalami peningkatan pesat dalam hal kekuatan militer, ternyata tentara Cina masih memiliki satu kelemahan. Satu hal yang tak dimiliki tentara pembebasan rakyat Cina adalah pengalaman. Terakhir kali pasukan tentara pembebasan rakyat Cina dikerahkan dalam pertempuran adalah pada 1979 dalam Perang Sino-Vietnam. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Amerika tetap terasa dalam perang di sejumlah negara Timur Tengah sejak 2001. Dengan sejumlah peperangan jelas tentara Amerika lebih punya jam terbang yang lebih tinggi dalam menghadapi pertempuran. Pengalaman tempur selama bertahun-tahun bagi Amerika telah membangun sebuah organisasi yang telah teruji, ujar peneliti militer internasional dari Rand Corporation dikutip dari Business Insider.
dan secara institusional telah mengembangkan lebih banyak pengalaman dan kenyamanan praktis dengan operasi dalam pijakan tempur yang sama sekali tidak dimiliki PLA, Tentara Pembebasan Rakyat Cina, katanya. Angkatan Bersenjata Amerika Serikat masih terus berupaya untuk mengakhiri aksi pamer kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Di sisi lain, armada militer Cina juga terus berupaya untuk merealisasikan ambisi menjadi salah satu negara adidaya dunia. Ketegangan yang terjadi antara kedua negara setelah Amerika menuduh Cina melanggar hukum internasional dan tak memenuhi komitmen menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan. Dalam laporan The National Interest yang dikutip FIFA Militer, armada militer Cina terlibat dalam sederet insiden yang terjadi sejak awal tahun. Penenggelaman kapal ikan berbendera Vietnam, klaim atas kepulauan yang merupakan wilayah negara lain, hingga ancaman penghancuran kapal perang Angkatan Laut Filipina. Menambah kepercayaan Amerika bahwa Cina memang sengaja melakukannya. Di sisi lain, Amerika tak tinggal diam melihat arogansi Cina di kawasan Indo-Pasifik. Pengerahan sejumlah unit pesawat intai P-8A Poseidon, jet tempur F-22 Raptor, dan F-35 Lightning II, kapal induk USS Nimitz dan USS Ronald Reagan telah dilakukan. Sejumlah kendaraan hingga artileri tempur sudah disiagakan Komando Angkatan Bersenjata Amerika Indo-Pasifik di Pangkalan Militer Andersen, Guam. Penyiagaan dilakukan untuk mengantisipasi agresi Cina di kawasan Indo-Pasifik untuk melindungi kepentingan negara dan sekutu-sekutu Amerika di kawasan itu. Cina tahu bahwa Amerika punya kekuatan yang cukup besar di Guam. Oleh sebab itu, Tentara Pembebasan Rakyat Cina punya strategi membuat rudal balistik jarak menengah Dongfeng DF-26 dan Dongfeng DF-21D. Dua rudal balistik ini dipercaya memiliki kemampuan menghancurkan yang sangat dahsyat. Rudal balistik DF-21D adalah senjata yang didesain untuk menghancurkan kapal-kapal induk Amerika, sehingga mendapat julukan pembunuh kapal induk. Sementara itu, rudal DF-26 dikenal dengan julukan pembunuh Guam, lantaran memiliki jarak jangkauan menengah 4.000 hingga 6.000 km. Dengan jarak jangkauan itu, rudal DF-26 dibuat untuk menghancurkan pangkalan Andersen di Guam. Oleh sebab itu, pasukan Amerika harus sebisa mungkin mempertahankan pangkalan tersebut, sebab meskipun kecil, pangkalan Andersen memainkan peran strategis dalam pertahanan di kawasan Indo-Pasifik.